Di masa awal kemerdekaan, bukan hanya senjata yang berbicara, tapi keyakinan dan tekad para pendiri bangsa. Mereka duduk di meja perundingan. Mereka bukan sekedar menulis kalimat, mereka menulis nasib jutaan jiwa, menulis arah bagi tanah air yang baru lahir dari rahim penderitaan. Dan di meja perundingan itu lahirlah satu ide, satu dasar, satu jiwa, Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang BPU PKI pertama dimulai. Sidang ini mengagendakan pembahasan mengenai dasar negara Indonesia. Dimanwedya Diningrat selaku ketua sidang membuka sidang ini untuk pertama kalinya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Ahmad Subarjo mulai menyuarakan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia. Menurut Subarjo, Indonesia adalah negara yang besar, memiliki keberagaman yang luar biasa. Karena itu kita memerlukan dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai elemen bangsa, dan dasar ini harus kuat. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhatta memberikan pendapatnya terhadap pendapat yang diberikan Ahmad Subarjo, karena menurut Muhatta Indonesia harus memiliki ideologi yang mempersatukan yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan. Dasar negara ini harus mencakup prinsip-prinsip dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa mengesampingkan keberadaan yang ada. Pada 30 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 pokok dasar negara yang dia sebut dengan pokok asas NKRI, yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Dengan dasar-dasar ini, Muhammad Yamin percaya kita bisa membangun negara yang kuat, sejahtera, dan bermartabat. Pada tanggal 30 Mei 1945, Kiai Haji Wahid Hashim menyanggah usulan dari Muhammad Yamin. Bung Yamin, saya sangat menghargai usulan Anda. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar dasar negara ini juga mencerminkan ajaran agama Islam yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kebersamaan antar umat. Ini penting untuk memberikan dasar moral yang kuat bagi bangsa kita. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Suepomo ingin menyampaikan pandangannya terhadap dasar negara Indonesia. Pertama, negara Indonesia harus berdiri atas prinsip kesatuan dan persatuan. Kedua, kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan agar semua pihak merasa dihargai. Ketiga, prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam membangun negara ini agar rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan yang merata. Soekarno mengusulkan 5 sila yang saling berkaitan. 1. Kebangsaan Indonesia, persatuan bangsa Indonesia adalah yang paling utama. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan Indonesia harus menghargai kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan di dunia. 3. Mufakat atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakta adalah cara kita mengambil keputusan. 4. Kesejahteraan sosial negara harus memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dengan rumusan Pancasila ini, Soekarno percaya kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat, merdeka, dan damai. Itulah yang terjadi selama sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945.
sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dengan usulan Soekarno, akhirnya dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila akhirnya terbentuk. Tokoh-tokoh penting yang menghadiri rapat tersebut adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Ahmad Subarjo, dan para pendiri bangsa yang lain.